Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Askari Irfan Maulana dari kelas 11 IPA 1 di MAN 7 Jakarta Selatan. Hari ini saya ada tugas presentasi. Sebenarnya sih bukan presentasi doang ya, menjelaskan apa yang telah saya buat, yaitu tentang sel hewan. Here we go. Nah, hari ini saya tidak akan menjelaskan sel hewannya saja, saya akan menjelaskan pengertiannya, organisasi sel hewan, dan fungsinya juga. Tapi mohon maaf jika ada suara anak-anak di luar itu lagi pada main karena tanggal merah, free, liburan, tapi saya ngerjain tugas. Bodoh. Ya, langsung aja kali ya yang pada kepo. Ini dia selnya. Tara. Ini dia selnya. Sebenarnya sih ini bahan-bahannya yang penting cuma 4 doang ya, kayak plastisin, styrofoam, cutter, dan alat tulis penggaris juga. Ya itu doang sih, tapi ini sebenarnya cuma pemanis doang. Jadi misalnya kalau guru biologi saya gini, Askari tolong dong sel hewan kamu kumpulin ke sekolah, ya udah saya bawa kayak gini biar lebih jelas misalnya buat dipelajari sama adik-adik kelas saya. Ini dia. Jadi ya ini sebenarnya sih nggak terlalu perfect banget ya, saya bikinin dari gambar ini, tapi kelihatannya agak berantakan. Nggak apa-apa, yang penting effortnya sudah jelas. Nah, mungkin ya langsung aja kali ya dari pengertian organisasi hewan dan fungsinya juga, dan udah nggak ada apa lagi. Apaan sih, gitu doang ya, emang susah bikin video kayak youtuber. Pengertian sel hewan. Sel hewan itu nama umum untuk sel hewan eukariotik yang menyusun jaringan sel berbagai dari sel eukariotik lainnya. Jadi kok berbeda dari sel eukariotik lainnya. Jadi sel hewan itu berbeda halnya sama sel tumbuhan, karena sel hewan mereka tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki klopas, tapi mereka mempunyai vakuola. Di sini tidak ada vakuola, sayang sekali, karena saya mengambilnya dari gambar yang tadi saya barusan kasih. Vakuolanya hilang maaf saja. Ya karena berbeda sel, berbeda jaringan juga. Sel hewan memiliki banyak bentuk seperti ini, dan ini semua. Gila ya, banyak banget. Tapi ini udah inspirasi dari gambar ini, jadi nggak apa-apa lah ya. Kan banyak berbeda-beda juga. 3D pula, nilai tambahan boleh kan? Ya berarti kita langsung aja ke organisasi sel hewan. Organisasi sel hewannya di sini yang bisa dilihat ada membran sel, retikulum, halus, kasar, ada lisosom, ribosom, mitokondria, ada perikosim. Perikosim tuh sebenarnya sih harusnya ini vakuola, tapi karena pas kemarin di gambar yang itu nggak ada vakuola, jadi ini namanya di sini perikosim. Dan di sini ada sentriol, di sini ada sitoplasma, badan Golgi, dan nukleus, nukleolus, dan nukleoplasma. Capek banget. Yang pertama, membran sel. Membran sel itu ada di sini, yang kayak di atasan sininya. Jelek banget, jadinya ada antena dong, keren. Ya, terus ini itu bagian paling luar yang membungkus sel yang tersusun atas lemak dan protein. Jadi kalau misalnya kita lihat dari yang buah alat itu, bagian membran sel ini itu terdiri dari protein dan lemak untuk hewan. Yang mempunyai fungsi itu melindungi sel yang pasti karena bagian luar, terus penerima rangsang dari luar, dan mengatur keluar masuknya zat. Jadi
Membran sel ini selain untuk melindungi sel, karena ini adalah bagian luar, dia juga dia memiliki fungsi menerima rangsangan dari luar. Jadi gimana ya jatuhannya? Ya ini misalnya kayak kulit aja gitu, kayak kulit misalnya kalau merinding kan merinding gitu. Kalau terus juga mengatur keluar masuknya zat. Dia kan juga sel, namanya juga sel ya. Jadi ada zat. Mohon maaf. Yang kedua, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma. Aduh, deg-degan Bu saya buat begini. Retikulum endoplasma yaitu bagian sel yang membentuk benang-benang yang ada di inti sel. Jadi ini file sih sebenarnya, harusnya ini mengelilingi nukleus, tapi saya buatnya di sini karena kalau misalnya masuk ke sini tuh gimana ya, jatuh kan ini nukleusnya. Jadi kayak bukan jadi kayak apa ya, ini ngeliling kayak gini tuh susah sumpah, how to do these all things gitu to make it easy. Terus juga retikulum endoplasma itu ada dua, yaitu ada yang kasar dan ada yang halus. Yang halus ini sebenarnya ini halus, ini maksud yang halus. Yang kasar itu kayak pelindung nukleolusnya. Dan ya fungsinya itu alat transportasi zat dalam sel sendiri. Jadi nukleus lagi. Retikulum endoplasma itu kayak selang aja, kayak selang pipa air gitu untuk menyalurkan zat buat transportasi gitu, buat mungkin ke mitokondria kalau nggak salah. Dan sintesis protein itu buat yang bungkeon. Retikulum endoplasma kasar buat yang apa tuh, yang kayak di luarnya, yang di dalamnya, bagian dalamnya. Dan sedangkan yang halus itu fungsinya mensintesis lipid dalam sel dan membantu dalam detoksifikasi sel-sel berbahaya pada sel. Jadi kayak buat menyaring gitu buat sel hewannya. Kalau salah maaf diperbaiki ya, tolong saja. Dan juga sel yang halus itu untuk mensintesis lipid dalam sel. Jadi itu ada dua, ada yang kasar dan juga yang halus. Dan yang ketiga sitoplasma. Sebenarnya sih ini sitoplasma kalau nggak salah kayak ada yang gelap-gelap yang gitu. Ini saya taruh sini aja. Bayangkan saja ini sitoplasma. Susah ya cara bikin beginian itu. Sitoplasma yaitu cairan sel dalam segala sesuatu yang larut di dalamnya, terkecuali nukleus, inti sel, dan organel. Nah, benar kan, berarti sitoplasma itu yang kayak gelap-gelap di sekitaran sini, sekitaran bagian organel-organelnya. Itu adalah sitoplasma. Mempunyai fungsinya adalah sumber bahan kimia sel dan tempat berlangsungnya metabolisme sel. Jadi kan karena ini adalah sebuah larutan di dalam sebuah sel, jadi kayak cairan sel gitu. Ini mengandung bahan kimia karena sebuah larutan, ya sekalian tahu lah ya, kimia. Tempat berlangsungnya metabolisme karena ini di sini mempunyai konsentrasi air yang tinggi akan menjadi encer yang disebut Itu juga yang mempengaruhi kenapa sitoplasma ini berbahan kimia ya. Oke, lanjut mitokondria. Ini dia, yang warna biru-biru ini mitokondria. Ini kayak kue, enak, lapar, kayak kue. Mitokondria yaitu organel yang paling besar yang merupakan mesin dalam sel. Jadi mitokondria ini kok serem ya. Di sini mirip dengan serutu rokok atau rokok yang memiliki dua lapis. Ya sih, dua lapis ini. Jadi mitokondria itu kayak di sini bagian dalamnya, di sini bagian luarnya yang kayak es krim gini, kayak krim gini kalau nggak salah. Itu untuk berkombinasi dalam membentuk energi ATP kalau udah kayak tank dulu. Salah, beda ya. Yang dibutuhkan untuk metabolisme. Jadi fungsinya juga apaan sih? Ini kegunaan mitokondria itu adalah membentuk energi ATP untuk metabolisme. Fungsinya yaitu menghasilkan energi dalam bentuk ATP
dan respirasi seluler. Ya, itu bisa dibaca lagi, linknya pasti ada di deskripsi buat kalau kalian mau baca ini lebih lanjut. Sebenarnya sih saya ini lihat dari laptop, jadi mohon maaf ya, biar lancar lagi aja gitu ya. Ya, lanjut. Lisosom itu nih warna kuning gini yang kayak kerupuk. Yang warna kuning ini itu namanya lisosom. Ya, ribosomnya juga ketutupan ini sama lisosom. Lucu. Yaitu organel yang berupa kantong terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik yang dipakai dalam mengontrol pencernaan intraseluler. Jadi bisa terbilang lisosom ini itu adalah kayak apa ya, kalau di manusia itu lambung. Iya, lambung ya. Kayak lambung gitu. Jadi untuk mencerna sebuah enzim, kok enzim sih, mencerna yang berisi dengan kandungan enzim hidrolitik. Lisosom mempunyai fungsi yaitu pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endositosis, mencerna materi dengan memakai fagositosis, mengontrol pencernaan intraseluler dan menghancurkan organel sel yang rusak. Jadi fungsi lain dari lisosom itu selain mencerna itu menghancurkan. Jadi misalnya ada sel yang rusak itu langsung dihancurin gitu, kayak dimusnahin aja organel sel. Keren ya. Yang keenam, ribosom. Nih ribosomnya di sini kita campur dulu. Ini ribosom tuh warna hijau di sini. Nah, ketutupan sama nama lisosom. Kenapa warna hijau? Karena basisnya cuman ada 6 warna. 7 berarti sama ini. Kok curhat? Nah, ribosom itu terdiri dari 65% RNA dan 35% protein. Jadi ribosom ini kayak apa ya? Ribosom itu mempunyai kandungan RNA-nya 65% dan 35%-nya itu protein. Fungsinya tempat berlangsung sintesis protein. Ya, itu juga fungsinya dan kandungannya sama ya. Iyalah sama, kan namanya juga berlangsungnya sintesis protein. Jadi proteinnya lebih banyak daripada di yang lain. Untuk yang itu deh. Apaan sih? Aku ngomong apa? Nah, yang ketujuh itu sentriol. Sentriol itu yang kayak ini, kayak yang di SpongeBob itu koral-koral gitu. Saya lucu, sumpah ngatin ini. Terharu pas udah jadi gitu loh. Struktur berbentuk tabung yang ditemukan pada sel eukariota. Apa ya itu eukariota? Yang mempunyai fungsi proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindel, berperan membentuk silia dan flagella. Jadi agak susah juga ya kalau sentriol ini fungsi-fungsinya itu proses pembelahan dan membentuk silia dan flagella. Ya, lanjut itu badan Golgi. Badan Golgi itu nih, yang kayak sosis ini bisa dicopot karena belum dilem. Organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Jadi ini badan Golgi ini kayak untuk fungsi ekskresi sel. Jadi ya gitu dah. Fungsinya membentuk vesikula kantung untuk ekskresi, membentuk membran plasma, membentuk lisosom, memproses protein. Nah, kan tadi di atas ini lisosom itu ya lisosom atau ribosom ya? Ribosom kalau nggak salah. Iya, ribosom yang punya protein. Jadi dari si ribosom ini dari badan Golgi langsung ke memproses dulu, kan dari badan Golgi langsung ke ribosom. Nah, ini juga pembentukan lisosom. Lisosom ini kan yang menghancurkan sel yang udah hancur gitu, organel yang udah hancur, udah yang lemah.
Jadi nanti terus pas itu langsung dibuat lagi, misalnya ini juga saya di sosmed ini juga udah hancur, dibuat lagi, dibentuk lagi oleh badan Golgi. Ya, sekarang kita masuk ke intinya. Nukleus, nukleoplasma, nukleolus, nukleolus. Fungsinya nukleus yang ini nih, semuanya yang bagian luarnya itu tempat terjadinya replikasi untuk menjaga integrasi gen-gen, mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen, mengendalikan proses metabolisme dalam sel, menyimpan informasi genetik. Jadi nukleus ini kayaknya yang ini bukan intinya ya, tapi kayak luaran dalam luaran intinya. Terus lanjut ke nukleolus, bertanggung jawab, fungsinya adalah bertanggung jawab dalam pembentukan protein. Nah ini ya jatuh tuh. Ini baru intinya gitu. Aduh, ini buat mic tapi sama aja karena yang di luar masih basic, juga nggak ada bedanya. Bertanggung jawab dalam pembentukan protein. Terus nukleoplasma itu membentukkan kromosom dan gen. Kalau nukleoplasma tuh di sini nih kayak kulit dalamnya gitu kan. Ini nukleus tuh kulit dalamnya, nukleoplasma tuh kayak luar kedalamannya gitu loh ya. Ini nukleolus, ini nukleoplasma gitu, kayak kulit luaran. Terus yang terakhir perokisom. Aduh, gatel banget hidung. Fungsi utamanya ialah menyederhanakan asam lemak yang panjang melalui beta oksidasi. Nah, jadi yang hijau-hijau ini yang saya bilang tadi kayak yang harusnya vakuola. Ini fungsinya adalah yaitu menyederhanakan asam lemak yang panjang melalui beta oksidasi. Jadi ini kayak apa tuh, menyederhanakan, bisa terbilang kayak menghancur leburkan asam lemaknya. Mungkin apalagi ya, udah 17 menit di sini padahal astagfirullah. Ya mungkin cuma segini aja, 13 yang semuanya udah di ini. Kalau kurang jelas nanti ada deskripsi, ada apa tuh, ada penjelasan sih, ada link untuk ke webnya biar lebih jelas gitu loh, biar lebih jelas. Jadi mungkin sekian dulu dari saya. Mohon maaf jika nggak jelas, mohon maaf jika ketawa-ketawa, bercandaan, dan mohon maaf jika suaranya kayak suara saya itu lebih kecil daripada suara yang di luar, kayak apa ya, bentrok gitu. Mungkin sekian aja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oh iya, satu lagi, nggak usah subscribe sama di like, terserah sih, share terserah juga, yang penting masih di like, masih subscribe. Bukan youtuber soalnya ya. Makasih.